Marriage Not Dating menceritakan tentang seorang wanita yang ingin menikah, menyiapkan kejutan untuk melamar sang opa. Tapi, sang opa malah panik dan meninggalkannya. Di sisi lain, ada seorang pria yang tak ingin menikah dan selalu merusak acara kencan buta yang diatur oleh ibunya. Dua orang dengan misi yang berbeda sepakat menjalani hubungan pura-pura. Seperti apa alur ceritanya? Jo Jang-mi adalah sosok gadis yang manis dan ceria. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah department store. Suatu hari, Jang-mi ingin merayakan anniversary dengan kekasihnya, Lee Hong-dong, sambil melamar kekasihnya di sebuah hotel. Namun, rencananya gagal. Hong-dong yang belum ingin menikah mencari-cari alasan dan meminta bantuan temannya, Gong Gi-tae, untuk datang dan mengacaukan acara lamaran tersebut. Di sisi lain, Gong Gi-tae yang juga merupakan teman dekat Hong-dong adalah seorang dokter ahli bedah plastik. Keluarganya menginginkan dia segera menikah. Tapi Gi-tae lebih menyukai hidup sendiri. Sampai pada suatu hari, dia datang ke hotel yang sama dengan Jang-mi untuk melakukan kencan buta yang telah diatur oleh ibunya. Namun kencan butanya gagal total karena sikap Gi-tae yang membuat teman kencannya marah. Kemudian Gi-tae mendapat telepon dari Hong-dong yang memintanya merusak acara lamaran Jang-mi. Setelah kejadian di hotel tersebut, Hong-dong tidak lagi dapat dihubungi oleh Jang-mi. Ia sengaja menghilang karena tidak ingin menikah. Jang-mi pun meminta pertolongan kepada Gi-tae agar ia bisa bicara dengan Hong-dong. Namun, Gi-tae malah membuat Jang-mi kesal dengan ucapannya yang menyakitkan. Akhirnya, Jang-mi menyadari kalau Hong-dong sengaja menghindarinya. Dalam keadaan setengah mabuk, dia membuat keonaran di restoran milik Hong-dong dan membuat dirinya diadili di pengadilan serta harus membayar denda. Perkenalan Gi-tae dan Jang-mi memberikan Gi-tae ide untuk memperkenalkan Jang-mi kepada keluarganya sebagai pacarnya, agar ia tidak lagi melakukan kencan buta yang diatur oleh ibunya. Dan ia juga memilih Jang-mi untuk menjadi pacar pura-puranya karena ia tak ingin menikah. Dan Jang-mi juga tak mungkin mau menikah dengan Gi-tae, mengingat hubungan mereka yang tidak baik. Awalnya, Jang-mi tak ingin membantu Gi-tae. Walaupun Gi-tae menawarkan untuk membayar 5 kali lipat dari gaji Jang-mi. Namun pada akhirnya, Jang-mi setuju untuk menjadi pacar pura-puranya Gi-tae. Setelah Gi-tae berjanji akan membantu Jang-mi membalaskan dendamnya kepada Hong-dong, sandiwara Gi-tae dan Jang-mi pun dimulai. Berbagai kejadian lucu dan tidak menyenangkan mewarnai hubungan pura-pura mereka. Ibu Gi-tae merasakan dan yakin bahwa hubungan mereka hanya pura-pura untuk menghindari pernikahan. Kehidupan mereka lama-lama saling membutuhkan satu sama lain. Tak jarang, Gi-tae terlihat cemburu saat Jang-mi didekati Yoreum, pemuda yang bekerja sebagai waiter di restoran milik Hong-dong. Dan di sisi lain, Hong-dong, mantan kekasih Jang-mi, merasa menyesal telah memutuskan Jang-mi dan ingin kembali kepadanya setelah melihat perubahan penampilan Jang-mi yang terlihat lebih feminim. Sementara itu, tanpa disadari Gi-tae dan Jang-mi, keduanya saling menyukai satu sama lain. Mereka berdua tidak bisa menghindari rencana pernikahan pura-pura tersebut. Bahkan, terlihat ingin hal itu terjadi. Gi-tae akhirnya menyadari hal itu dan berencana akan melamar Jang-mi. Namun, Se-ah, mantan tunangan Gi-tae, membocorkan hubungan pura-pura tersebut kepada keluarga Gi-tae.
Akhirnya, rencana pernikahan mereka gagal. 뭐만 있어. Dan Seah mengungkapkan kalau dirinya masih mencintai Gitae dan mengajaknya untuk menikah. Namun, Gitae menolaknya dengan tegas. Akhirnya, hubungan Jangmi dan Gitae dimulai dari nol lagi. Kali ini, mereka dipersatukan kembali karena cinta yang sesungguhnya. Dan mereka mulai mencari restu dari orang tua mereka masing-masing dan membangun kembali kepercayaan orang tua mereka yang telah hilang karena hubungan palsu mereka sebelumnya. Pada akhirnya, semua berakhir happy ending. Jangmi akhirnya menikah sungguhan dengan Gitae dan hidup bahagia.